Assalamualaikum dulur-dulurku kabeh. Kembali lagi di channel Gigih Punya Cerita. Seperti biasa di channel Gigih Punya Cerita, kontennya kalau nggak moto vlog gibah, moto vlog curhat, ya daily observation. Karena ya cuma 3 itu konten yang bisa aku sajikan di channel ini lur. Dan untuk hari ini aku mau sedikit bikin konten tentang motovlog curhat. Tentang berapa sih biaya yang sudah aku keluarin selama aku mainan YouTube gitu loh. Sampai sekarang aku tuh sudah hampir 1 tahun lebih kali, 1 tahun lebih sebulan kali, lupa aku, pokoknya sekitar 1 tahunan lah. Aku mainan YouTube, dan selama 1 tahun pula itu aku kurang lebih ada sekitar 74-an video ya. 74-an video itu di channelku yang satunya. Kalau untuk channelku yang ini, yang di Gigih Punya Cerita itu kurang lebih ya 9 kali ya tuh. Dan kalau kalian misalnya tanya sudah dapat penghasilan berapa dari video tersebut setelah setahun dan setelah puluhan video yang telah diproduksi, sudah dapat penghasilan berapa? Jawabannya adalah endol. Buru-buru penghasilan telur. Subscribe aja, kalau seminggu bisa naik 1 saja aku sudah seneng banget kok. Ya nggak apa-apalah ya, semua itu kan ya butuh proses juga kan ya. Nggak mungkin toh langsung ibaratnya bayi baru lahir langsung brewokan, jenggotan, berkumis yuk minta nikah gitu. Ya pasti melalui proses yo, menyusui dulu, terus merangkak dulu, ngompol dulu, pokoknya kayak gitulah. Tak nikmati aja sih prosesnya untuk selama ini. Nah nih tak kasih cerita aja ya. Dulu itu aku pertama kali channelku itu bikin channel itu adalah kontennya itu tentang seputaran piknik gitu lur, namanya Doyan Piknik. Di video pertama itu aku masih menggunakan HP lur, itu masih ambil footage-nya pakai HP di Malioboro gitu. Nah, pada waktu itu ada kendala lur, karena yo kalian tahu sendirilah, namanya juga footage dari HP yo hasilnya pasti zong toh, udah gambarnya jelek terus goyang gitu. Nah, akhirnya aku beli stabilizer HP yang gimbal itu lur, namanya Moza Minimi. Dulu itu tuh harganya sekitar 1,2 kan, 1,2 juta itu. Tuh, itu pengeluaran pertamaku untuk YouTube. Aku berharap sih setelah aku beli gimbal kayak gitu, aku bisa memproduksi video yang lebih stabil lagi. Jadi penonton itu kalau lihat videoku ki nggak pusing itu loh kepalanya gitu. Dari stabilizer gimbal itu aku berhasil membuat berapa ya, 6 video kali ya. Terus terkendala masalah itu pada waktu itu, masalah musim hujan lur. Musim hujan aku bingung, musim hujan kan nggak mungkin kan ya kita pergi ke tempat wisata gitu pas hujan-hujanan gitu. Pokoknya nggak memungkinkan banget bikin konten pada waktu musim hujan lah. Akhirnya pada waktu itu aku vakum dulu beberapa bulan, bikin konten semacam konten calon sarjana, tapi yang versi piknik gitu, tempat wisata di suatu daerah gitu. Contohnya aja misalnya tempat wisata di Magelang, tempat wisata di sini gitu, 10 tempat wisata di gini gitu. Dan bikin video kayak gitu ternyata sulit. Minta ampun nih loh. Yang tersulit itu adalah ketika kita mencari footage yang aman, yang nantinya nggak bikin masalah di kemudian hari. Wah, yang sulitnya juga itu. Aku pada waktu itu belum punya laptop, terus masih menggunakan HP, terus masih numpang wifi di tempat kerja. Pokoknya wah tobat pokoknya. Makanya aku bikin konten semacam kayak gitu cuman menghasilkan berapa video ya, sedikit kok. Dan alhamdulillahnya salah satu video dari konten yang bertemakan seperti itu ada viewernya yang membooming. Membooming kalau versiku lah ya.
karena untuk ukuran subscribe yang sedikit dengan viewer 25.000 itu sudah sangat-sangat besar sekali gitu loh. Ada salah satu video di Magelang sana, kalian bisa cek lah di channel Gigi Story ya, di tempat wisata di Magelang itu dulu bikinnya itu cuman model HP itu. Nah kayak gitu aku juga bikin konten-konten kayak gitu kan lama-lama juga gimana ya, susah gitu loh. Lagian juga resikonya kan selain kena copyright hak cipta juga bisa kena virus toh nanti HP ku. Aku downloadnya aja dari sumber-sumber yang tidak tidak aman gitu loh. Jadi yo bahaya lah kalau misalnya tak terusin. Akhirnya aku mikir mau bikin konten apa ya supaya ini bisa tercapai tujuan bikin video dalam seminggu itu paling enggak bisa upload 2 video atau 3 video gitu loh, yang gampang itu. Akhirnya aku punya ide tuh bosone iki jan campur aduk. Aku punya ide mau bikin konten seputaran motovlog gitu. Nah kendalaku adalah pada waktu itu aku nggak punya kamera, aku punyanya HP Oppo gitu, dan nggak memungkinkan banget untuk digunakan sebagai konten motovlog. Aku sudah beli itu lur, kalian kalau misalnya tahu yang itu loh, chest strap itu loh. Jadi nanti HP-nya itu nanti ditaruh di dada, terus aku pakai mikrofon tak selipin di helm pakai HP. Ya seperti yang sudah diduga sebelumnya. Untuk hasilnya yo jelas yong. Makanya nggak tak upload. Waduh, nggak ada yang layak diupload ya, soalnya pada waktu menggunakan HP Oppo itu. Akhirnya yo beli lagi, berencana beli HP Xiaomi Note 5, dan itu adalah HP yang sampai sekarang aku pakai. Kelebihannya dari HP itu adalah yaitu tadi, dia itu kameranya itu bagus banget, sama tingkat kestabilannya itu berani diadu ya. Dengan HP-HP yang kelas mahal itu berani diadu itu. Padahal HP itu hitungannya murah. Aku dulu tuh belinya itu sekitar 1,8 jutaan itu tuh. Jadi yo kurang lebih aku sudah hampir 3,5 juta lah aku habisin buat serius di YouTube. Aku pada waktu itu serius banget kok di YouTube kok, mau pengen berkarir di YouTube. Aku beli itu, tak uji coba, wow ternyata berhasil lur. Aku bikin konten-konten ya seperti itu sampai sekarang kayak gini. Tapi ya karena keingintahuanku yang menggebu-gebu, akhirnya aku tuh penasaran pengen bikin video yang lebih bagus lagi. Sebenarnya kalau dipikir-pikir pakai HP itu cukup kok lur kalau mau bikin konten motovlog kok. Dan targetku juga itu kok lur, targetku bukan cari subscriber waktu itu ataupun cari jam tayang, enggak. Targetku adalah bisa dalam 1 minggu itu upload 2 atau kalau 3 gitulah, yang penting rutin dan konsisten. Targetku cuma itu, bahkan sampai sekarang pun target yang ku pasang cuman itu. Aku nggak mentarget subscribe ataupun viewer. Dalam 1 minggu itu kalau misalnya aku bisa rutin ya upload video 3 kali itu aku udah seneng banget sampai sekarang tuh. Terus pada waktu itu kan aku pengen upgrade kan ya, itu aku terus beli ya ini sekarang yang kamera yang udah aku pakai ini, namanya Yicam yang pertama itu loh, yang tapi bukan yang Cina ya, tapi yang internasional itu. Terus di mod gitu, dimodif, dikasih mikrofon eksternal gitu. Jadi ya ini kualitas audio dan kualitas videonya yang seperti kalian dengar itu. Nah setelah aku beli Yicam ini, sudah banyak sekali video yang telah aku produksi lur. Sampai saat ini aku masih menggunakan itu. Semoga saja untuk kedepannya nggak ada masalah, jadi aku bisa bikin video yang lebih baik lagi. Tinggal nentuin tema-tema yang menarik buat disajikan kepada kalian gitu lur. Kalau misalnya di total tadi ya, untuk Yicamnya tadi aku beli sekalian baterainya, sekalian chargernya, sekalian tetek bengeknya itu kurang lebih habis 1,3 itu.
1,3 termasuk mounting-mountingnya, pokoknya sudah siap pakai lah. 1,3 berarti udah habis 3,5 tambah 1,3 berapa itu ya, pokoknya kurang lebih 5 juta lah. 5 juta sudah aku habiskan untuk serius di dunia YouTube. Sebenarnya masih banyak lagi sih lur, tapi belum terlaksana, jadi yo nanti dulu. Mungkin bagi kalian uang 5 juta itu kecil ya, tapi kalau bagiku sendiri yang penghasilanku bener-bener pas-pasan, uang 5 juta itu bener-bener besar lur, beneran. Jadi yo bukannya nggak ikhlas ya, tapi yo itu bukti bahwa aku serius. Aku tuh bener-bener serius di dunia YouTube, makanya aku sampai rela merogoh kocek yang menurutku koceknya itu dalam. Ya mohon dukungannya lah. Supaya aku bisa sukses gitu loh di dunia YouTube. Asem ya, aku jadi malu ya lur kalau minta-minta subscribe gitu. Ya itu tadi lah lur ceritaku di dunia per-YouTubean selama 1 tahun dan kurang lebih ya sekitar 70-an video yang telah aku berhasil produksi. Kalau misalnya ditanya uang ya tadi udah tak jawab di awal video tadi dong, nggak ada uangnya. Belum ada, maksudnya belum ada uangnya ya. Semoga saja aku lebih semangat lagi lah untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Dari Gigi punya cerita mengucapkan selamat sore ya lur ya. Semoga cerita tadi bisa menghibur ataupun bisa menginspirasi kalau misalnya bisa. Biar kalian yang sesama motovlog Jogja ataupun motovlog di Indonesia lebih terpacu lagi. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.